Kalau lu ditanya siapa sih yang paling berkuasa di dunia ini, mayoritas pasti bilang orang yang punya uang. Tapi kalau menurut gua, bukan. Menurut gua, storyteller. Yes, orang yang bisa cerita. Dan orang se-influential Steve Jobs pun juga pernah ada quotes yang memberikan sentimen yang sama. Dimana sederhananya, kalau misalnya lu bisa cerita, lu punya kuasa. Sering kan lu denger cerita orang yang kosong banget, tapi karena dia jago cerita, alhasil dia jadi seseorang. Dan sebaliknya juga, orang yang sebenarnya jago banget, terus kompetensinya dalam banget, tapi karena dia kagak bisa cerita, nggak bisa mengkomunikasikan bahwa dia punya skill tersebut, kompetensi tersebut, alhasil hidupnya di sana-sana aja. Terkesan kagak adil kan? Tapi coba kita lihat deh sekarang. Interaksi ini aja buat mayoritas dari kalian pasti udah kagak adil banget. Siapa sih gua? Siapa sih Agus Leo Halim? Apakah gue lebih pintar dari lu pada? Jelasnya kagak. Gue on the record cerita bahwa gue aja minta surat referensi dari dosen gue. Kagak dikasih guys. Surat referensi untuk jenjang karir gue. Gak dikasih. Ditolak. Tapi uniknya sekarang lu pada malah nontonin gue. Lu pada malah mencari ilmu sama gue. Mungkin di sini ada yang pause dan pikir kayak bener juga ya. Kenapa gue harus nontonin ini orang? Atau bahkan udah dia langsung keluar. Atau bahkan udah ada head comment-nya di bawah. Buat lu yang masih ngelanjutin nonton gue asumsi karena lu beneran pengen mengakuisisi keterampilan ini. Yaitu untuk bisa cerita lewat kamera. Karena lu tahu bahwa skill ini akan mengamplifikasikan semua keterampilannya lu. Jadi asumsi sekarang lu udah punya keterampilan kan. Ditambah kalau misalnya lu punya keterampilan untuk cerita, duar. Lu eksponensial. Dan menurut gue kompetensi apapun guys. Mau keterampilan lu yang lu anggap boring, yang kagak seksi pun, menurut gue, lu mau kawinin dengan keterampilan jago cerita, itu bisa jadi sesuatu di era media sosial sekarang. Pertanyaannya gimana caranya kan? Lu pengen tahu apakah beneran ini skill itu yang langsung kita terlahir dapat, atau ini skill yang bisa kita develop, yang bisa kita akuisisi, yang bisa kita pelajarin? Dan apakah sebenarnya sebegitu powerfulnya? Kita jawab dulu pertanyaan terakhir, apakah sebegitu powerfulnya? Fakta di tanggal 16 Desember 2020 gue pencet kamera ini, pencet record, dan gue ngomong sama kalian itu udah ngubah hidup gue. Ubah hidup gue dalam sisi positif atau negatif menurut gue bisa diperdebatkan. Tapi jelasnya udah ngubah hidup gue. Gue yang bukan siapa-siapa mendadak diundang kiri dan kanan untuk menjadi narasumber, mendadak melakukan pelatihan ke perusahaan-perusahaan ternama. Padahal gue tuh sama seperti kalian pas awal-awal, gak beda sama sekali. Gue tuh yang orang bilang socially awkward. Si manusia paling introvert. Gue kagak punya background jadi public speaker. Gue kagak pernah ikutan pelatihan public speaking. Lu sekarang lihat video gue pertama kali gue dijadikan narasumber. Yang inspirasi dari kehidupan sosialnya kita, dimana semua orang tuh sibuk dulu. Jadi kalau kita lihat secara makro kita lihat, kita kan Awkward parah kan. Lu sekarang lihat video pertama kali gue di YouTube. Hai, udah lama gue nggak post di YouTube, I know. Gue nggak tahu mau mulai dari mana. Ini gue ngerekam tanpa ada skrip sama sekali. Gue pengen sekedar ada update. Buat kalian yang gak kenal gue, yes, gue nggak beda guys sama kalian. Yang bikin beda adalah saat gue memutuskan untuk gua ngomong depan kamera selama 100 hari berturut-turut. Jadi buat kalian yang kagak tahu ceritanya, ini semua nih yang kalian tonton semua di channel ini semua tuh adalah studi kasus. Apakah beneran yang bukan siapa-siapa bisa jadi siapa-siapa di dunia maya ini? Dan ada aturannya, 100 video dalam 200 hari. Jadi sekali upload dalam 2 hari, nggak pamer kekayaan, nggak giveaway, nggak collab, shotnya gitu-gitu aja. Dan selama gua ngelakuin 2 kali sehari gua upload, di hari selang-selangnya itu gua nge-live di TikTok. Karena gue ngarep orang-orang yang dari TikTok tersebut bisa kepoin gue di YouTube. Bisa direct traffic. Which ternyata gue gagal. Tapi akhirnya gue mempunyai jam terbang. Dari semua pengalaman gue ngomong depan kamera ini, gue rasa gue bisa kerucutkan ke beberapa poin yang menurut gue relevan buat kalian yang pengen mencoba mengakuisisi keterampilan ini. So pertama adalah mindset. Yes, terkesan sangat generik, tapi menurut gue mindset nih harus bener nih. Dimana fundamental kalian ngomong depan kamera, kalian tuh harus otentik. Maksudnya otentik apa sih? Nggak palsu guys. Kalian harus ngomong apa adanya. Kalau misalkan keterampilan kalian di sini, ya kalian ceritain keterampilan kalian di sini. Lu harus punya kesadaran bahwa lu tuh nggak delusional. Lu harus tahu bahwa gue tuh di sini dan kalian cerita apa adanya.
Kenapa ini penting? Karena orang, walaupun ini kita ngomong depan kamera, orang tuh di belakang kamera yang nonton kalian sekarang nih, di layar kalian, mereka tuh bisa mencium bau-bau kagak enak kalau misalkan kalian itu palsu. Percaya sama gue, orang tuh bisa notice. Dimana kalian di sini ikutin kelas gue Digital 1% pasti tahu, gue pernah ngomongin setiap kali kalian masuk ke dunia maya ini, ada yang namanya orang-orang itu mempunyai radar skeptis. Dimana tugas kalian sambil berjalan, skeptisnya makin turun, trustnya makin tinggi. Nah, semakin kalian otentik, orang juga percaya sama kalian. Abis itu kalian harus menentukan kalian itu gaya bicaranya itu seperti apa. Apakah kalian yang tanda kutip lebih kayak ngopi gini aja nih, yang nyantai, kagak usah sok-sok ngeguruin. Itu kan berarti kalian nganggep kamera tersebut, kamera depan kalian ini adalah temannya kalian. Jadi anggap aja orang lagi nongkrong terus bahas sesuatu terhadap self-improvement. Ngomong aja apa adanya. Nah, kalian pilih mana nih? Kalian pilih yang lebih kayak nongkrong mode atau kalian lebih kayak performance mode? Dimana kalian harus mempersiapkan suatu energi kayak seakan-akan ini lagi presentasi. Jadi anggap kalau misalnya mode 1 itu adalah kalian itu meeting internal, mode 2 kalian harus perform kan. Ada grup di luar sana dan kalian harus perform, harus mengkomunikasikan. Nah, itu kan gayanya beda tuh. Dan jelas ya karena kalian perform, energi kalian pun juga harus lebih tinggi lagi. Gak bisa ngomong nyantai kayak gini gitu loh. Kalian harus benar-benar kayak memperlihatkan impresi yang bagus, body language-nya enak dan ngomong sama mereka. Nah, kalian mau metode yang mana? Nongkrong mode atau performance mode? Tips berikutnya menurut gue agak konyol tapi coba dengerin gue dulu. Pertama, kalian harus senyum. Layaknya kita ketemu orang pada umumnya aja, kalau misalkan orang itu mencucu mulu, pasti kan memberikan impresi yang gak enak. Tapi kalau misalkan kalian bisa memberikan sesuatu senyuman, ngomong sambil senyum, kayaknya itu jadi sesuatu yang enak aja kan, kayak terkesan welcoming gitu loh. Kan bayangin kalian kenalan sama orang tapi orang itu senyum gitu kan ya, jelasnya gak terus-terusan lah. Tapi at least awal-awal kalian senyum dengan mereka pasti berasa, oh gue di welcome nih. Dan layaknya kalian kenalan sama orang baru juga, kalau bisa tatap matanya. Dimana di konteksnya ini berarti kalian tatap bukan layar kaca di mana kalian bisa lihat diri kalian, tapi kalian lihat lensanya. Buat orang tuh berasa mereka tuh melakukan eye contact sama kalian. Ada salah satu stand up comedian di Amerika namanya Hasan Minhaj, di mana gue berasa gaya komunikasinya itu bagus banget. Dan gue notice banyak orang tuh ngatain dia bahwa hand gesture-nya itu berlebihan. Tapi menurut gue pribadi, itu malah mengamplifikasikan cara ngomongnya dia. Dan pas gue cek ternyata emang bener hand gesture itu bisa memberikan sesuatu poin lebih ke penonton. Dan kita bayangin awal-awal pas gue jadi narsum, gak ada hand gesture sama sekali. Gue bingung mau ngomongin apa segala macem, malah dibandingkan sama sekarang pas gue jadi narsum, gue ada hand gesture segala macem, jadi gue lebih luas untuk menyampaikan gue punya poin. Jadi hand gesture ini menurut gue adalah sesuatu kosmetik, tapi menurut gue penting juga untuk mengamplifikasikan kalian punya poin. Karena kayak barusan gitu, gue bilang mengamplifikasikan kalian punya poin sama mengamplifikasikan kalian punya poin. Kayak terkesan beda kan ya. Kecuali kalian emang pengen beraninya adalah si orang paling lemes gitu kan ya. Monggo, tapi pada umumnya menurut gue hand gesture itu harusnya kalau misalnya tidak di abuse, bisa jadi kalian punya alat untuk menyampaikan komunikasinya lebih bagus lagi. Tips terakhir adalah kalian harus tahu jam terbang itu ngaruh banget. Kuantitas bikin kualitas, kalian kagak bisa langsung nyampe ke kualitas kalau misalnya kalian gak punya jam terbang sama sekali. So pastiin kalian itu punya jam terbang. Jangan di hari pertama kalian ngeliat kalian jelek, kalian udah langsung nyerah. Ya berarti kalian kagak serius. Tapi buat kalian yang nonton sampai sini, gue yakin kan pasti kalian serius banget kan. Kalian beneran pengen mengamplifikasikan kalian punya keterampilan dengan jago cerita. Nah, buat kalian bisa mengamplifikasikan ini semua, kalian butuh jam terbang guys. Dan jam terbang yang mungkin kalau misalnya kalian kagak pengen dikatain, ya kalian itu kagak usah nge-live lah, nge-YouTube lah. Udah ngomong aja depan kamera, di record, udah cuma kalian punya archive doang. Dan abis itu di hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelimanya kalian coba cek apalagi sih yang bisa gue improve. Oh, hand gesture gue. Oh, gue suka kagak lihat kamera. Nah, kalau misalnya kalian tipenya adalah orang yang butuh sampai di tracking semuanya terhadap mengakuisisi habit baru, gue rekomendasiin pakai tracker habit 30-nya gue. Kalau kalian kagak tahu, gue punya movement namanya habit 30, di mana selama 30 hari kalian bisa mengakuisisi kebiasaan apapun. Kalau misalnya kalian komit. Dan gue juga ada trackernya buat kalian bisa langsung setiap kali kalian udah ngomong depan kamera selama 30 menit, kalian centang. Dan gue juga udah siapin satu cheat sheet buat kalian punya referensi aja setiap kali kalian pengen coba mulai dulu.
Ini cocok banget buat pemula menurut gue, buat kalian tuh kebayang, oh gue jangan lupa nih, gue ada poin ini yang harus gue perhatikan. Dan ini sifatnya gratis, atau lebih tepatnya pay as you wish. Kalau misalkan lu pada pengen nyawer gue karena gue udah memberikan effort untuk ngelakuin ini semua, gue mau terima kasih dahulu. Tapi ini semua kalian pencet 0 aja, itu kalian bisa dapat secara free. So konklusi gue terhadap ini semua, menurut gue semua orang bisa di nurture. Nggak usah kalian itu mempunyai suatu talenta yang luar biasa banget. Gue berani komentar gue gak punya talenta ini. Ini adalah suatu keterampilan yang gue akuisisi, dan gue melakukan suatu self-claim bahwa menurut gue semua orang bisa. Karena gue aja bisa, dan gue tanda kutip yang secara akademis pun gagal bisa, apa yang ngebuat lu pada kagak bisa? So menurut gue, komit lah ke kegiatan ini kalau kalian bener serius. Kalau misalkan 100 hari terlalu ekstrim, coba deh pakai yang gue punya metode namanya Habit 30. Gue yakin lu pasti bisa. Dan buat kalian yang beneran lakuin dan akhirnya beneran bisa, atau bahkan di prosesnya aja, mention gue, tag gue, apa hasilnya, apa progres kalian, gue pengen dengerin semua ceritanya kalian. So itu aja video hari ini. Next video apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Kalian lihat kan, gue punya hand gesture. Kalian bayangin kalau misalnya gue ngelakuin itu semua barusan tanpa gue punya hand gesture. Agak awkward kan?